Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dengan NIM 2510303. Saya dari Fakultas Pendidikan, Bisnis dan Ilmu Sosial, Prodi S1 Manajemen dengan kelas D25. Saya akan menuntaskan tugas presentasi dengan judul Tugas Konsep Agama dan Sejarah Agama yang disusun oleh kelompok 1. Judul ini menunjukkan bahwa pembahasan akan meliputi dua aspek besar: bagaimana agama dipahami secara konsep, serta bagaimana agama-agama berkembang terutama dalam konteks Indonesia. Tugas ini merupakan hasil kerjasama banyak mahasiswa dalam satu kelompok dalam membuat materi. Kolaborasi seperti ini mencerminkan nilai-nilai kerja yang sama juga diajarkan dalam berbagai agama, seperti saling mendukung, bertanggung jawab, dan membangun pengetahuan secara bersama. Kehadiran banyak anggota juga memungkinkan perspektif yang lebih luas dalam menyusun materi ini. Berikut adalah nama-nama kelompok anggota A. Berikut anggota kelompoknya. Yang pertama ada Winda Purnamawangsa. Yang kedua ada Moh Sahab. Yang ketiga ada M. Sidatul Fahmi. Yang keempat ada Jumaluddin. Yang kelima ada Rizky Ramadan atau saya sendiri. Yang keenam ada Abdul Razak. Yang ketujuh Muhammad Taufan. Yang kedelapan Denny Bagus Setiawan. Yang kesembilan ada Ervida Azwara Febrianti. Yang ke-10 ada Ibnu Naufal Wahyu Rahmanto. Yang ke-11 ada Lailatul Izdah. Dan yang ke-12 ada Doni Agus Prayogo. Latar belakang: Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan keberagaman agama, budaya, dan suku bangsa yang membentuk jati diri nasional. Konsep agama di Indonesia tidak hanya mencakup kepercayaan kepada Tuhan, tetapi juga tata nilai dan norma kehidupan yang menuntun perilaku masyarakat agar tercipta keharmonisan sosial. Sejarah perkembangan agama di Indonesia menunjukkan proses panjang dan kepercayaan tradisional seperti animisme dan dinamisme, hingga masuknya agama Hindu, Buddha, Islam, serta Kristen pada masa kolonial. Ini menjelaskan mengapa kajian tentang agama penting untuk dibahas di Indonesia. Keberagaman agama bukan hanya realitas sosial, tapi juga menjadi fondasi terbentuknya nilai-nilai kebangsaan. Proses sejarah panjang mengenai masuknya berbagai agama menunjukkan bahwa Indonesia telah menjadi wilayah pertemuan budaya dan peradaban besar dunia. Kehadiran agama-agama ini tidak hanya mengubah sistem kepercayaan, tetapi juga mempengaruhi seni, hukum, pendidikan, bahkan pemerintahan. Karena itu, memahami latar belakang ini membantu kita melihat bagaimana masyarakat Indonesia terbentuk dari perpaduan berbagai ajaran spiritual. Kami mengambil dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep agama di Indonesia, dan yang kedua, bagaimana sejarah berkembangnya agama-agama yang ada di Indonesia. Rumusan masalah ini menjadi perpaduan agar pembahasan lebih terarah. Pertanyaan pertama membantu kita menggali hakikat agama sebagai sistem kepercayaan dan nilai. Pertanyaan kedua membawa kita melihat perjalanan panjang perkembangan agama dari masa prasejarah hingga masa kolonial. Dua rumusan masalah ini saling berkaitan dan akan membantu kita memahami peran agama dalam membentuk masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Konsep agama. Konsep agama adalah sistem kepercayaan, praktik, dan nilai-nilai yang mengatur hubungan manusia dengan sesuatu yang dianggap suci atau ilahi seperti Tuhan.
Secara umum, makna agama yaitu 1. Sistem kepercayaan atau praktik. Yang kedua, panduan hidup. Yang ketiga, komunitas moral. Yang keempat, sistem simbol. Dan yang kelima, hubungan dengan Tuhan. Yang pertama, sistem kepercayaan. Maksudnya, agama memberikan keyakinan tertentu mengenai asal-usul manusia, tujuan hidup, dan kehidupan setelah mati. Yang kedua, panduan hidup. Artinya, agama menyediakan aturan moral, etika, dan pedoman berperilaku. Yang ketiga, ada komunitas moral. Artinya, agama menyatukan orang-orang dalam satu komunitas yang memiliki nilai yang sama. Yang keempat, sistem simbol. Misalnya, simbol tempat ibadah, kitab suci, atau ritual. Dan yang terakhir, hubungan dengan Tuhan. Inti ajaran semua agama adalah menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta. Sejarah agama. Sejarah agama adalah catatan tentang pemikiran dan gagasan keagamaan manusia yang dimulai dengan penemuan tulisan sekitar 3200 sebelum Masehi. Sejarah agama masa prasejarah di Indonesia. Sebelum masuknya pengaruh luar seperti Hindu-Buddha, masyarakat prasejarah Indonesia telah memiliki sistem kepercayaan yang terdiri dari animisme, dinamisme, dan totetisme. Sejarah agama di masa perunggu di Indonesia. Agama masa perunggu di Indonesia didominasi oleh kepercayaan animisme dan dinamisme, dengan ritual-ritual yang dipimpin oleh dukun atau pemuka adat yang berkaitan dengan pemujaan roh-roh dalam roh-roh alam atau dan leluhur. Animisme adalah percaya bahwa semua benda memiliki roh, seperti pohon, batu, ataupun sungai. Dinamisme merupakan kepercayaan bahwa benda-benda tertentu memiliki kekuatan gaib. Dan yang terakhir ada totemisme, berupa penghormatan terhadap hewan atau objek sebagai simbol leluhur. Pada masa perunggu, upacara-upacara adat semakin terstruktur dan menandakan berkembangnya sistem kepercayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan spiritualitas selalu menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia sejak zaman dahulu. Sejarah perkembangan agama-agama. Yang pertama, ada agama Islam. Yaitu periode masuk, diperkirakan abad ke-7 Masehi dengan penyebaran jalur perdagangan. Yang kedua, ada Kristen Protestan, diperkirakan oleh Belanda pada abad ke-16 Masehi dan berkembang pesat sering dengan upaya kolonialisme menyebar luas di wilayah Indonesia bagian timur seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, dan sebagian Kalimantan. Yang ketiga ada Hindu. Waktu kedatangan agama Hindu tiba sekitar abad ke-4 Masehi. Jalur penyebaran yaitu jalur perdagangan maritim. Dan yang keempat ada Buddha. Waktu kedatangan Buddha menyusul pada abad ke-2 Masehi. Penyebaran yaitu dengan jalur perdagangan para pedagang dari India dan Tiongkok yang membawa serta ajaran dan kebudayaan baru. Masuknya agama-agama ini menandai perubahan besar dalam peradaban Nusantara. Islam menjadi agama mayoritas karena penyebarannya dilakukan melalui pendekatan damai seperti perdagangan, perkawinan, serta kesenian. Kristen Protestan berkembang di wilayah timur karena adanya sekolah dan rumah sakit yang didirikan oleh misionaris. Hindu dan Buddha masuk lebih awal dan membentuk kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit, Sriwijaya, dan Tarumanegara. Setiap agama membawa pengaruh besar dalam bidang sastra, arsitektur, hukum, dan sistem pemerintahan di Indonesia. Kesimpulan 1.
Konsep agama di Indonesia merupakan sistem kepercayaan, nilai, dan praktik spiritual yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kedua, ada agama berfungsi sebagai dasar dalam membangun kehidupan yang beretika, damai, dan berkeadilan sosial. Yang ketiga, Islam kemudian berkembang pesat melalui jalur perdagangan dan dakwah. Yang keempat, keberagaman agama di Indonesia mencerminkan semangat toleransi dan akulturasi budaya yang kuat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.